أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, karunia serta hidayahnya lah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup di dunia ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat pengorbanan perjuangan beliau di masa lalu kita dapat mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu nikmatnya beribadah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masih ada di dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya COVID-19 ini, aktivitas kita menjadi serba terbatas. Namun, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita hari ini tidak menyurutkan kita untuk senantiasa terus belajar, untuk senantiasa terus mencari hikmah, untuk mengisi kembali keimanan kita, untuk mengisi kembali nilai-nilai dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat realita hari ini, umat Islam dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai. Baik permasalahan internal maupun eksternal. Padahal jika kita melihat sejarah, umat Islam itu memiliki sejarah yang begitu emas. Dari zaman Nabi sampai zaman Umar bin Khattab yang bisa menerapkan keadilan sampai 1/3 dunia. Bahkan terakhir kali umat Islam berjaya, yaitu ketika zaman Turki Utsmani. Kejayaan itu dimulai oleh pemuda berumur 21 tahun. Dimana ketika kita melihat umur 21 tahun sekarang, mereka sedang bingung mencari judul skripsi, mereka sedang bingung mencari jodoh, mereka sedang bingung mencari pekerjaan. Ini yang menjadi perbedaan, titik perbedaan antara masa-masa kejayaan dan masa-masa kemunduran. Adapun untuk menyelesaikan segala permasalahan ini, kita perlu mencari akar dari permasalahan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa akar permasalahan umat Islam? Apa titik utama permasalahan dari umat Islam? Jawabannya ada di perkataan dari Syekh Naqib Al-Atas dalam suatu konferensi internasional yang dilakukan di Mekah, yang terjadi di Mekah, yang diselenggarakan di Mekah, yang melibatkan berbagai tokoh, baik dari tokoh politik, ekonomi, intelektual, dan sebagainya. Ketika itu, terjadi suatu diskusi yang mengerucut kepada suatu pertanyaan. Apa sebenarnya permasalahan utama umat Islam? Ada sebagian tokoh yang mengemukakan pendapatnya bahwa permasalahan utama umat Islam itu adalah pertama di bidang politik. Karena berangkat dari kekuasaan yang lemah, akhirnya umat Islam mudah untuk dilemahkan. Yang kedua, ada pendapat tentang permasalahan utama umat Islam itu adalah ekonomi. Akan tetapi berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut. Syekh Naqib Al-Atas mengatakan bahwa permasalahan utama umat Islam adalah permasalahan ilmu. Karena berangkat dari ilmu yang salah, mereka salah dalam memandang dirinya. Karena berangkat dari ilmu yang salah, mereka salah memandang dunia. Karena berangkat dari ilmu yang salah, mereka salah dalam memandang suatu permasalahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama umat Islam. Kenapa permasalahan umat Islam tidak pernah terselesaikan? Masih banyak, bahkan cenderung menumpuk untuk akhirnya tidak terselesaikan. Ketika kita membicarakan tentang ilmu, kita akan melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah berdiskusi, yang ketiga adalah menulis. Indonesia lahir karena ketiga hal ini. Jika kita melihat sejarah, tokoh-tokoh Indonesia itu adalah tokoh-tokoh yang gila baca. Dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Tan Malaka, Dayan Aidit, Musso, dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang suka membaca. Akhirnya apa? Ketika menciptakan suatu gagasan, ide atau konsepsi, mereka memiliki bekal yang kuat. Mereka berdialektika dengan ilmu mereka. Mereka beradu gagasan dengan ilmu, bukan dengan emosi. Yang kedua, Indonesia lahir karena diskusi.
ketika itu Indonesia berbentuk negara serikat yang mudah untuk diadu domba. Karena lewat diskusi yang dilakukan oleh Muhammad Nasir dengan berbagai kalangan, dengan berbagai tokoh politik, dengan berbagai tokoh pemimpin daerah masing-masing, negara bagian, akhirnya tercetuskanlah suatu ide yang dikenal dengan mosi integral. Ini adalah cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita bisa lihat dari dua hal ini adalah bahwa Indonesia lahir dari tokoh-tokoh yang suka membaca. Indonesia lahir dari tokoh-tokoh yang diskusi. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir dari suatu diskusi. Yang ketiga adalah menulis. Republik Indonesia itu lahir karena suatu tulisan. Satu tulisan yang kemudian menginspirasi berbagai tokoh dari berbagai kalangan untuk mendirikan suatu negara yang bernama Republik Indonesia. Tulisan itu berjudul Narda Republik Indonesia yang ditulis oleh Tan Malaka. Narda Republik Indonesia itu adalah artinya menuju Republik Indonesia, yang kemudian ini menjadi nama suatu negara yang kita kenal dengan Republik Indonesia. Maka dari itu kawan-kawan, mudah-mudahan adanya COVID-19 ini tidak menyurutkan kita untuk senantiasa terus membaca dan belajar. Karena ilmu yang akan kita dapat hari ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Ilmu yang akan memberikan pencerahan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang akan di masa yang akan datang. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Penyampaian singkat yang saya sampaikan. Arosifuna fil ilmi wa may yazakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.